pertama diketahui Z1 sama dengan 3 plus 4I. Dan konjugat Z2 sama dengan 3 min 4I. Yang ditanyakan adalah Z1 dikali Z2 per modulus Z1 kuadrat. Lalu cara menyelesaikannya adalah kita tulis Z1 dikali Z2 per modulus Z1 kuadrat. Lalu kita kerjakan satu persatu terlebih dahulu. Z1 dikali Z2 sama dengan 3 plus 4I dikali 3 min 4I. Dapatlah hasilnya sama dengan 25. Lalu kita cari modulus Z1 kuadrat. Nah, modulus Z1 itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu kita dapatkan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16. Lalu kita dapatkan hasilnya akar dari 25 yaitu 5. Maka modulus Z1 kuadrat adalah 25 karena 5 dikali 25 hasilnya 25. Maka kita kembalikan ke hal yang ditanyakan di awal yaitu Z1 kali Z2 per modulus Z1 kuadrat sama dengan 25 per 25 sama dengan 1. Nomor 2, diketahui Z sama dengan min akar 3 plus I, di mana X sama dengan min akar 3 dan Y sama dengan 1. Ini artinya bilangan kompleks ini berada di kuadran 2 karena X-nya negatif sedangkan Y-nya positif. Lalu yang ditanyakan adalah argumen utama. Langkah penyelesaiannya adalah kita mencari theta, di mana rumus theta adalah theta sama dengan arkes tan Y per X sama dengan arkes tan 1 per min akar 3 dikali akar 3 per akar 3 lalu sama dengan 1 per akar 3 dikali 3 sama dengan 1 per 2 akar 3 yang berada di sudut 30 derajat. Karena bilangan kompleks ini ada di kuadran 2, maka 180 derajat kita kurang dengan 30 derajat menghasilkan 150 derajat. Artinya theta-nya adalah sama dengan 150 derajat. Karena 150 derajat kita cari radiannya 150 derajat per 180 derajat pi sama dengan 5 per 6 pi. Jadi argumen utamanya adalah 5 per 6 pi sama dengan 150 derajat. Yang nomor 3 yang diketahui adalah modulus dan argumen utamanya. Jadi kita harus mencari bilangan kompleks apa yang memiliki modulus dan argumen utama tersebut. Langkah penyelesaiannya adalah kita mencari modulus dan juga mencari argumen utamanya. Modulus rumusnya adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Terus argumen utamanya adalah 3 per 4 pi yang artinya sama dengan 135 per 180 yang artinya ini berada di kuadran 2. Lalu kita masukkan ke rumus Z sama dengan R dalam kurung cos theta plus I sin theta sama dengan Z 2 dalam kurung cos 135 derajat tambah I sin 135 derajat. Lalu Z sama dengan min cos 135 derajat tambah I sin 135 derajat sama dengan 2 dalam kurung min 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2. Menghasilkan Z sama dengan min akar 2 plus I akar 2. Jadi bilangan kompleksnya adalah Z sama dengan min akar 2 plus akar 2I. Nomor 4 diketahui Z1 sama dengan 6 plus 8I, Z2 3 plus 4I. Yang ditanyakan adalah modulus Z1 per Z2. Jadi langkah penyelesaiannya adalah cari Z1 terlebih dahulu, yaitu akar 6 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan akar 36 tambah 64 sama dengan akar 100 yang hasilnya 10. Lalu yang Z2 akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 yang menghasilkan 5. Lalu Z1 per Z2 sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Nah, di soal nomor 5 ini yang diketahui adalah bilangan kompleksnya dan juga argumen utamanya. Jadi kita mencari nilai A atau nilai bilangan real yang terdapat di bilangan kompleks tersebut.
Nah, bilangan kompleksnya adalah Z sama dengan A plus I per 2 dengan argumen utama Pi per 6. Lalu kita masuk ke langkah penyelesaiannya. Z sama dengan A plus I per 2. Terus kita cari tetanya sama dengan Pi per 6. Terus kita cari tan Pi per 6 sama dengan 1 per 3 dibagi 4. Lalu tan Pi per 6 sama dengan 1 per akar 3. Lalu A sama dengan 1 per 2 dikali akar 3 yang menghasilkan A akar 3 per 2. Yang nomor 6 diberikan dua bilangan kompleks, lalu kita cari argumen, hasil perkalian, dan juga hasil pembagiannya. Lalu diketahui Z1 sama dengan 2 cos 45 derajat plus I sin 45 derajat. Z2 3 cos 95 derajat plus I sin 95 derajat. Lalu kita cari Z1 dan Z2, lalu theta 1 dan theta 2. Z1 sama dengan theta 1 sama dengan 45 derajat. Lalu Z2 sama dengan theta 2 sama dengan 95 derajat. Lalu kita cari Z1 dikali Z2 sama dengan theta 1 ditambah theta 2 sama dengan 45 derajat ditambah 95 derajat, yaitu 140. Lalu kita cari lagi Z1 dibagi Z2 sama dengan 45 derajat dikurang 95 derajat. Yang hasilnya yaitu min 50 derajat. Yang nomor 7 diketahui bilangan kompleks Z sama dengan 3 plus 3I per 2 plus 3I ditambah dengan 4I per 2 min 3I. Lalu yang ditanyakan adalah konjugat dan juga modulusnya. Nah, kita tulis dulu bilangan kompleks yang diketahui tadi, lalu kita kalikan silang. 3 ditambah 3I dikali 2 min 3I ditambah 4I dikali 2 plus 3I per 2 plus 3I dikali 2 min 3I. Lalu 3 dikali 2, 6. 3 dikali min 3 sama dengan min 9I, lalu ditambah 6I min 9I kuadrat plus 8I plus 12I kuadrat per 4 min 6I plus 6I min 9I kuadrat. Min 6I tambah 6I dicoret, lalu sama dengan 6 plus dalam kurung min 9 plus 6 plus 8 I plus dalam kurung min 9 plus 12 I kuadrat per 4 min 9 I kuadrat. Lalu kita jumlahkan 6 plus 5I plus 3I kuadrat per 4 min 9 I kuadrat. I kuadrat itu nilainya adalah min 1, jadi kita substitusikan ke persamaannya. Jadi 6 plus 5I plus 3 dikali min 1 per 4 min 9 dikali min 1 mendapatkan hasilnya yaitu 6 plus 5I min 3 per 4 plus 9. Lalu kita sederhanakan menjadi 6 plus min 3, hasilnya adalah 3, lalu 5I-nya tetap, per 4 ditambah 9 hasilnya yaitu 13. Mendapatkan hasilnya yaitu 3 plus 5I per 13. Lalu kita pisah menjadi 3 per 13 plus 5 per 13I. Lalu kita bisa cari konjugatnya, yaitu Z sama dengan 3 per 13 plus 5 per 13I, di mana konjugat itu adalah kebalikannya. Berarti konjugatnya adalah 3 per 13 min 5 per 13I. Sedangkan modulusnya kita bisa dapatkan dengan rumus modulus sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kita masukkan nilainya yaitu 3 per 13 kuadrat ditambah 5 per 13 kuadrat akar 9 per 169 plus 25 per 169 sama dengan akar 34 per 169
Lalu sama dengan akar 34 plus 169 sama dengan akar 34 per 13 sama dengan 1/3 akar 34. Lalu yang nomor 8 diketahui Z1 sama dengan akar 3i dan Z2 sama dengan min akar 2. Lalu yang ditanya adalah konjugat, modulus, dan juga argumennya. Yang pertama, kita selesaikan yang konjugat terlebih dahulu. Konjugat Z1 dan Z2. Z1 X-nya sama dengan 0 dan juga Y-nya sama dengan akar 3i. Lalu kita dapatkan berarti min akar 3i. Lalu yang Z2 didapatkan min akar 2 min 0i sama dengan min akar 2. Lalu yang kedua adalah kita mencari modulusnya, modulus Z1 dan juga Z2. Rumus modulus adalah Z sama dengan akar X kuadrat ditambah akar Y kuadrat. Lalu kita masukkan ke rumus tersebut, kita dapatkan modulus Z1 sama dengan akar 0 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Lalu kita dapatkan hasilnya adalah akar 0 ditambah 3 sama dengan akar 3. Lalu modulus Z2 adalah sama dengan akar 3 min akar 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Hasilnya sama dengan akar 2 ditambah 0 sama dengan akar 2. Jadi modulus dari Z1 adalah akar 3, sedangkan modulus dari Z2 adalah akar 2. Lalu sekarang kita mencari argumen dari Z2 per Z1. Kita cari Z1 dulu. Z1 sama dengan akar 3i. Lalu R1-nya sama dengan akar 3, sin theta 1 sama dengan 1, dan cos theta 1 sama dengan 0, diperoleh theta 1 adalah 90 derajat. Sehingga argumen Z1-nya adalah 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena Z1 sama dengan akar 3i itu berada di sumbu imajiner positif, sehingga diperoleh 90 derajat. Sedangkan yang Z2 sama dengan min akar 2, R2 sama dengan akar 2, sin theta 2 sama dengan 0, dan cos theta 2 sama dengan min 1, diperoleh theta 2 adalah 180 karena Z2 itu berada di sumbu imajiner negatif, sehingga angkanya otomatis 180 derajat. Argumen Z2 per Z1 sama dengan himpunan argumen Z2 dikurang argumen Z1 ditambah 2K Pi di mana K elemen Z. Lalu sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat tambah 2 K Pi di mana K adalah elemen Z. Lalu sama dengan himpunan 90 derajat ditambah 2 K Pi di mana K elemen bilangan Z. Jadi itu adalah argumennya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.